Harganya murah-murah gitu. Dan di sini tuh kayak pusat grosir kali ya, makanya harganya murah. Aku tunjukin. Nah, ini banyak banget pilihan coklatnya. Welcome to my culinary travel journey. Beep, beep, beep. Enjoy! Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Guys, kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya lagi di Kuala Lumpur untuk beli oleh-oleh, tempat oleh-oleh tuh ada di mana aja. Aku bakalan kasih tahu beberapa tempat yang menurut aku harganya oke. Terus dia fixed price, nggak perlu nawar-nawar dan nggak mungkin juga di scam. Jadi pokoknya ini aku masukin beberapa rekomendasi dari aku. Nah, yang pertama ini ada Maidin. Dia tuh kayak supermarket gitu, tapi kayak hari-hari kali ya kalau di Indonesia, murah-murah gitu isinya. Lokasinya ada di dekat pusat perbelanjaan sama di belakang mall gitu dan di dekat terminal bus. Cuman kalau misalnya kalian kesini, better jangan bawa koper yang kecil gitu karena nggak boleh masuk. Harus dititip di loker kayak gini. Bener-bener nggak boleh masuk. Jadi kalau misalnya mau kesini mungkin boleh berdua atau bertiga biar yang satunya jagain koper. Rame banget. Di sini banyak coklat-coklat gitu. Banyak juga coklat lokal, coklat dari Malaysia yang harganya murah-murah gitu. Dan di sini tuh kayak pusat grosir kali ya, makanya harganya murah. Nah, ini banyak banget pilihan coklatnya. Nah, di sini ada banyak banget sih pilihannya. Kalian bisa pilih sesuka kalian aja seleranya yang mana. Lumayan lengkap dan ini selalu rame. Dia nggak cuma jualan coklat aja, tapi ada juga yang kayak kebutuhan sehari-hari gitu, tas, baju dan segala macem. Di sini tuh pokoknya banyak banget lah pilihan coklatnya, mulai dari yang impor ataupun yang emang asli Malaysia. Kalau misalnya kalian pengen yang fixed price terus harganya jelas, bisa ke sini ke Maidin. Cabangnya sebenarnya ada di mana-mana. Cuman ini aku biasanya ke yang Chinatown karena dekat sama hotel kan. Terus kadang ada hari-hari mereka tuh diskon lebih karena ada special event gitu deh. Pokoknya menurut aku ini salah satu tempat cari oleh-oleh yang oke di Kuala Lumpur. Nah, kalau ini namanya tuh Petaling Street. Sebenarnya di sini juga banyak souvenir atau tempat belanja yang kalian bisa datengin. Cuman di sini tuh nggak fixed price. Nah, di sini tuh salah satu pusat perbelanjaan juga yang ada di Kuala Lumpur. Cuman sayangnya di sini tuh bukan fixed price. Jadi kalau misalnya nggak tahu harga, bisa jadi nggak cocok juga. Ini bukan cuman pusat perbelanjaan doang, tapi ada juga tenan-tenan makanan gitu. Dan di lorong yang ini, lorong yang pertama, itu ada kue apem balik yang terkenal banget. Nah, ini ada kayak gini. Terus ada berbagai macam jenis tas. Tapi ini bukan original ya, cuman dia dijual di sini di Petaling Street. Nanti pusat perbelanjaan sampai ujung sana. Ada macam-macam banget jualannya juga. Nah, ini bisa jadi salah satu referensi kalau misalnya kalian mau belanja di Kuala Lumpur. Next, tempat belanja selanjutnya kalian bisa ke Central Market yang ada di dekat stasiun Pasar Seni. Masih sama sih di daerah Chinatown juga. Ini tempatnya tuh gede banget dan banyak jualan merchandise khas Kuala Lumpur. Nah, kayak gini ya. Ada berbagai macam tenan jualan juga. Pas ini juga rame sih. Kalau di sini juga harganya beragam. Ada yang murah, ada juga yang lumayan mahal karena di sini ada juga souvenir yang handcraft gitu. Baik banget pilihannya. Nih kayak gini. Ada apa sih namanya ini? Rantang, lucu banget.
Terus ada batik juga, batik Malaysia. Kayak gini. Souvenir. Ini juga lagi ramai banget tempat sepatu apa sendal nih. Tuh, ada juga yang jam. Ada pearl. Benar-benar beragam banget sih dan macem-macem. Harganya juga macem-macem. Ada yang sampai ratusan ringgit juga. Nah, buat kalian yang suka kirim-kirim apa namanya postcard, bisa ke sini. Ini juga ada di sini. Ramai sekali. Ini lorongnya ada beberapa ya. Wah, di sini tuh souvenirnya unik-unik banget, cantik-cantik. Ini ada juga yang apa ya, barang antik gitu. Ada batik juga, ada parfum, gantungan kunci. Oh. Nah, ini juga ada yang jual coklat-coklat, Milo dan segala macam, teh tarik juga, craft. Jadi Central Market ini bisa jadi salah satu referensi kalian kalau misalnya mau cari souvenir atau makanan khas Kuala Lumpur, Malaysia. Tuh. Dan pasti ini tempatnya cukup nyaman ya, karena ada AC-nya juga, walaupun rame. Nah, ini tuh hotel aku guys, yang Travelodge. Kemarin aku udah info di vlog sebelumnya. Jadi si Central Market ini persis banget di seberang hotel aku itu. Maidin tadi juga nggak jauh, di sebelah sana, sama Petaling Street juga di sebelah sana. Makanya aku bilang ini tuh best location, salah satu hotel yang best location dengan harga yang oke lah. Terus kan ini Travelodge ya. Nah, yang aku bilang di belakangnya itu langsung stasiun LRT dan MRT Pasar Seni. Tomorrow. Hai, balik lagi. Ini udah hari keesokannya karena kemarin aku cuma main di daerah KLCC. Nah, ini next lanjutan part berikutnya untuk cari oleh-oleh kalau lagi di Kuala Lumpur. Ini sekarang aku mau main ke daerah Bukit Bintang. Nah, ini sekarang aku udah di stasiun Pasar Seni. Terus kalau misalnya kalian naik MRT jangan lupa beli tiketnya. Dan ini tuh mesinnya kadang suka error. Jadi better kalian siapin yang 1 ringgitan aja. Dan gak bisa lebih dari 5 ringgit ya. Karena suka ada sih mesin yang bisa 10 ringgit, cuman itu jarang banget dan kadang error. Jadi mendingan siapin udah 1 ringgit aja. Terus dari Pasar Seni ini kalian ambil MRT yang laluan Kajang. Terus pilih yang Bukit Bintang. Ini nggak perlu ganti-ganti. Harganya 1,40 sen. Bayar pakai uang pas aja ya. Tuh di sini ada tuh, nggak bisa pakai uang di atas 10 ringgit atau kartu kredit. Makanya selalu siapin uang 1 ringgit kalau pengen naik transportasi umum. Kalau udah dia bakalan keluar kayak koin gitu. Nih. Oh, koin gini. Tinggal kita tap aja ke mesinnya. Dah menurut aku hotel yang aku tinggalin tuh kayak best location sih. Ini tuh udah ada MRT, ada LRT juga, terus ada terminal bis juga. Oke, udah pilih aja di situ. Ya nggak sih? Nah, kalau kalian keluar si MRT Bukit Bintang itu langsung ketemu Don Don Ki. Sebenarnya Don Don Ki ini adalah mostly makanan-makanan Jepang ya. Cuman orang juga banyak nih kesini untuk cari oleh-oleh ataupun kosmetik gitu. Tapi kalau misalnya nyari makanan harus hati-hati ya, dibaca satu-satu ingredients-nya. Tapi di sini juga ada kok section halal, tenang aja. Kita masuk dulu. Nah, di sini tuh ada KitKat, terus ada mainan ini juga loh, apa sih namanya ya? Kayak ada Jepang-Jepang gitu. Ada banyak jelly, tapi jelly lebih baik nggak usah dibeli ya, karena biasanya pakai gelatin nih, pakai pork gelatin. Jadi yang buat yang muslim mungkin boleh di skip aja. Tuh ini benar-benar banyak banget pilihannya.
Dan orang banyak banget loh beli snack di sini buat oleh-oleh. Padahal kan ini kita di Malaysia ya, cuman kayak orang banyak yang oleh-oleh ini juga buat mungkin saudaranya atau teman-temannya. Harganya juga nggak yang mahal banget, masih oke lah buat oleh-oleh. Jadi kayak nggak perlu jauh-jauh ke Jepang. Ini udah kayak mini Jepang. Berbagai macam oleh-olehnya ada di sini. Nah, kalau ini yang section halal. Jadi di sini udah ada sertifikat halalnya. Kalau yang lain tuh masih abu-abu, makanya harus teliti ngelihat bahan-bahannya. Ada makanan mateng juga. Bahkan ada souffle juga, dessert. Lengkap banget. Jadi Don Donki itu dia punya 3 lantai. Lantai yang pertamanya itu khusus snack-snack. Terus lantai kedua itu makanan jadi. Nah, lantai 3-nya itu kosmetik. Ini aku bakalan naik juga ke lantai 3-nya. Lumayan kan, ini udah berasa kayak di Jepang juga. Mini Jepang gitu. Nah, banyak banget nih barang-barang Jepang kosmetiknya. Mulai dari skincare, face care. Nah, pokoknya puas banget deh buat kalian yang suka banget sama skincare dari Jepang atau kosmetik dari Jepang, bakalan betah banget di sini. Ini namanya Don Donki, ada di daerah Bukit Bintang. Nanti aku masukin alamatnya di sini. Oke, kalau misalnya kalian ke Malaysia, nggak boleh skip banget sama yang namanya coklat Berils. Jadi Berils ini tuh produk aslinya Malaysia dan halal. Ini langganan aku nih, biasanya ada di lot 10. Lokasinya ada di sebelah sini, dekat Don Donki. Nah, ini dia store Berils. Nah, jadi di sini tuh banyak banget pilihan coklatnya dan udah pastinya halal ya. Mulai dari yang dark coklat, milk coklat, white coklat, semuanya ada. Terus ada yang udah diginiin di packs gitu. Ada juga yang buat hampers. Nah, biasanya aku beli. Kalau di sini juga ada coklat barnya gitu. Udah deh, kalau misalnya belanja di Berils biasanya lumayan agak kalap karena harga coklatnya kan juga oke. Terus banyak isiannya dan bisa buat oleh-oleh. Nih udah belanja sini. Next kita ke tempat oleh-oleh lainnya yang ada di Bukit Bintang. Guys, salah satu tempat untuk beli oleh-oleh lagi ada di Giant yang fixed price. Di sini tuh sering juga banyak diskonan gitu. Ini lokasinya ada di Sungai Way, dekat lot 10 tadi, di seberangnya persis. Nah, di Giant ini tuh salah satu tempat yang aku sering datengin kalau mau beli oleh-oleh atau titipan orang. Ini harganya juga udah fixed price dan sering banget promo kayak buy 3 get 1 free lah, atau misalnya ada diskon harga. Nah, biasanya tuh lebih sering kalau hari Jumat diskonnya ya. Di sini juga ada berbagai macam mie instan, ada Indomie, ada mie sedap juga bahkan. Terus kalau misalnya di sini rata-rata makanannya juga udah ada logo halalnya. Jadi buat yang muslim lebih mudah nih cari makanan yang nggak perlu diraguin lagi kan. Ada macam-macam banget deh di sini pokoknya. Awas aja pokoknya kalap. Ini tuh lokasinya ada di Sungai Way. Nanti aku input ya lokasinya. Nah, pilihan serealnya juga banyak di sini. Terus ada teh tarik, milk tea, kopi-kopian. Nah, di sini juga banyak nih souvenir khas Malaysia, coklat-coklat Malaysia, nggak cuma Berils. Ada yang ini, ada Alfredo juga. Depan-depan ini biasanya tuh lagi banyak promosinya gitu. Udah deh, itu dia tempat belanjanya. Next ada satu lagi tempat belanja yang aku mau kasih tahu di daerah Pavilion. Tapi sebenarnya itu lebih ke kayak supermarket yang agak mahal dikit. Tapi banyak barang importnya juga. Terus sama, oh ya satu lagi, kalau misalnya ke Malaysia jangan lupa ke Garrett. Karena hanya Garrett di Malaysia nih yang udah sertifikasi halal. Iya, nama plazanya Plaza Sungai Wang. Oke, udah sampailah sekarang ke Pavilion Mall. Ini adalah mall yang biasanya orang-orang kesini karena ini mall terbesar kali ya. So tau banget.
Oke, ini pavilion turis apa ya? Turis mandatory. Di sini banyak barang branded juga sama karena lokasinya di Bukit Bintang kan ya, jadi dia tuh mallnya rame banget. Nah ini mau nyebrang dulu. Di sini tuh asli sih hektik banget. Kayaknya bisa aku bilang ini penyerbangan. Bisa aku bilang ini penyeberangan terhektik kalau di Bukit Bintang karena rame banget. Ini adalah salah satu supermarket yang sering aku datengin juga, dan di situ tuh ada section khusus oleh-oleh Malaysia juga. Nah di sini juga banyak banget pilihannya, mulai dari yang lokal sampai yang import. Ini aku mau ke bagian section yang Malaysian Delights ya. Nah ini itu oleh-oleh khas Malaysia juga ada di sini. Macem-macem banget, sampai ada gantungan kunci segala. Buat harganya juga udah fixed price, jadi nggak usah takut. Biasanya di sini aku buat belanja coklat juga sama makanan sehari-hari sih. Sama jelly-jelly di sini tuh banyak yang vegan. Jadi aku suka kesini. Produk import nih kayak dari Jepang, terus ini juga dari Jepang. Lumayan lengkap sih. Terus kayaknya karena deket Paskah ya, ini jadi yang serba telur-teloran dimasukin di dalam satu section. Banyak banget ternyata pilihan coklat-coklatnya. Dan menarik semuanya. Ini ada bagian baklava juga, Turkis, terus ada macam-macam, lengkap banget pokoknya di sini tuh. Udah deh pokoknya kayak gitu. Untuk yang bagian ini nih, swalayan namanya Mercato. Terakhir ya guys, tempat beli oleh-oleh yang wajib juga kalian bawa itu ada Garrett, karena Garrett di sini itu udah halal udah halal Malaysia. Nih, store-nya gede di sini. Ini di Pavilion, tapi ada juga di KLCC juga ada, terus di bandara juga ada. Pokoknya banyak sih sebenarnya store-nya kalau si Garrett ini. Kalian harus cobain yang mix atau yang macadamia. Aku paling suka yang macadamia sih. Oke guys, segitulah rekomendasi tempat belanja atau tempat beli oleh-oleh yang ada di Kuala Lumpur versi aku. Terserah sih kalian mau pilih yang mana dan lebih nyaman yang mana. Yang pasti kalau misalnya dalam mall itu lebih nyaman ya, karena dingin dan segala macam. Semoga kalian suka sama video ini dan rekomendasi aku tuh membantu juga. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Bye bye. Oh iya, ada info, aku baru tahu banget kalau misalnya kita lagi bulan puasa gini, yang pakai kerudung, yang muslim nggak boleh makan di tempat umum. Jadi katanya bakalan kena denda atau apa gitu, aku nggak ngerti, pokoknya ada kena sanksi. Yang pasti dimanapun kalian harus mengikuti rules yang ada ya, jadi jangan sok tahu atau jangan ngeyel gitu. Pokoknya kalau misalnya lagi di negara manapun kita harus paham ya. Hujannya deras banget, nggak jadi deh ke Kampung Baru buat bazar Ramadan.